malaikat maut datang. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Kiamat lebih dahsyat Hari lagi. ini kita Aku tunjuk katakan tutorial sebagian penyambung tanda-tanda mas. Rabb. Step pertama, Tanda sebelum kita terjadi buat hari tiga kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb tidaklah single bermanfaat bagi crochet. iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam Pemulaan, masa imannya. masuk bas dekat crochet kedua. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau kita lepaskan jadi bercampur baur dalil. bahagian di bawah ni. Kita perlu pegang kuat-kuat dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian di kiamat sini. itu sendiri. Sampai yang bahagian belakang kita masukkan ke depan. Tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 Lepas masuk bahagian kedua, disepakati oleh para ulama. tarik. Salah satunya adalah ini. Surah Al-An'am ayat 82. Lepas tu, dah jadi tiga, kita keluarkan jarum. Tinggal ini satu, yang belakang tarik masuk depan. Yang lain kait seperti biasa. Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa jadi sesungguhnya macam manusia dahulu tidak yakin kepada jadi ayat-ayat. untuk kait tali tau. Kalau anda semua ada benang kasar untuk jahit tali, boleh guna step ni. Bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau bagi yang mula nak buat ni memang dia agak rumit sikit lah, sebab kita tak faham lagi lenggok dia. Bila dah faham, kita akan dapat kuasai. Step yang dekat sini tu kita perlu pegang, kalau tidak akan terlepas. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya step yang penyakit sama. taun, dan ini sudah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu. Kan? Kemudian Kena praktis selalu. terjadi zaman Umar Kalau tak dapat, buat sampai dapat. Tanda-tanda ini sudah kelihatan semua. Yang join kelas tayang, kalau rasa macam tak boleh, masih lagi tak dapat kuasai, bagi tahu. Kita akan fokus balik semula, belajar step. Orang-orang mengganti Step by step. nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh, seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Pakai benang kasar dia cuma sekian 5% salah. alkoholnya dan seterusnya. Kalau pakai benang halus, adalah jadinya. Sampai zina tersebar. Tapi lebih selesa pakai yang benang kasar lah. Senang untuk kait. Minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Okey, ukuran ni kita buat 7 inci. 7 inci. Tapi 7 inci itu bukannya kita ukuran macam ni. Kita tarik. Bila kita dah tarik di memori, itulah ukurannya. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang, sebab kalau kita tak tarik, ukuran dia akan lagi jadi besar. Ini kalau dah pakai penyambung emas tu, jadi longgar sangat pula. Satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu a'lam siapa mereka. Dapat kan? Ulama beristihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis kita dan segala macam istilah. Tapi kita beriman bahwa itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan. Pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan dari negeri Syam. Kalau benang ni jangan ditanya. Sebab benang ni mereka tak ada stok. Ini akan berakhir dengan sendirinya karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin, ya, sedang pulang dari Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian macam-macam kalau anda kreatif sambil mengayunkan dan mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana cara kalian mengaku ya memenangkan sendiri? Terjadi cekcok antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya dia kan dah panjang. Muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua
beberapa muslimin bersatu untuk berperang, dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara dengan Bani Ahmad, dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani, sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum, dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan, sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia, lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada, berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitikberatkan tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main. Ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu a'lam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang, kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikan, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu a'lam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang mendebak-debak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada yang bahagia berdalam tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kasihkan benda yang bahagian dalam sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Anda akan saya paparkan banyak lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di bumi, maka akan keluar Mahdi. Yang kata Nabi SAW akan keluar seorang yang sama amatku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan postur tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunan dari kota Madinah. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam.
Kemudian dia keluar dari Ni, Madinah ke Makkah ni warna dibayar lain. dengan 3.300 Pasal orang. macam Kemudian ni, mereka kita membentuk dah pasukan untuk mengejar Dajjal. pasang Kemudian yang ketiga, pada saat itu butang. nanti akan saya jelaskan penyaliman ini garis butang umumnya dulu. rambut. Yang ketiga akan turun Nabi Isa Contoh alaihissalam. yang budak Pada saat punya pasukan pendek. Mahdi sudah sampai di masjid Inilah Menara asal dia. Putih, dikatakan dan subhanallah Cantik masjid itu kan? kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan sehingga sholat asar situ lalu Isa alaihissalam turun. Selamat Kemudian setelah berjaya. itu, setelah Isa Kalau alaihissalam masih kurang faham, boleh PM datang saya. turun kemudian memerangi Dajjal, Okey, datang terima tanda-tanda hari kasih. kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj Sampai Ma'juj, jumpa. dua suku yang dari anak Adam Assalamualaikum. diciptakan oleh Allah Subhanahu wa